Realme Narzo. HP ini sejatinya adalah versi murah dari Realme 6. Dengan harga yang terpaut sedikit, Realme mengorbankan dua hal demi mengurangi harga jual HP ini. Yang pertama adalah kamera yang di-downgrade dari 64 megapiksel menjadi 48 megapiksel. Dan yang kedua adalah charger 20 watt dibanding charger 30 watt pada Realme 6. Selain itu, maka Realme Narzo adalah Realme 6 yang dibungkus dengan pilihan warna yang berbeda. Kalian akan merasakan kelancaran yang sama ketika scrolling, disebabkan layar yang sudah 90 Hz. Pengalaman gaming juga terbilang mirip karena menggunakan chipset yang sama. Jadi, apakah harga yang sedikit lebih murah menjadikan HP ini lebih layak untuk dibeli? Atau kedua penurunan spek di HP ini terlalu disayangkan, mengingat perbedaan harga yang sedikit? So, let's find out. Dari segi desain, maka Realme Narzo terlihat mirip dengan Realme 6 dari desain dan ukurannya yang sama persis. Bagian depan masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3 dan bagian belakang menggunakan bahan plastik. Bobotnya 191 gram yang mana terbilang standar untuk HP sekarang. Selain pilihan warna yang beda dengan Realme 6, HP ini punya tonjolan kamera yang lebih tipis. Disebabkan modul kamera yang digunakan tidak sebesar modul kamera pada Realme 6 yang agak makan tempat. Untuk penggunaan sehari-hari maka saya tidak ada keluhan, karena HP ini nyaman digenggam, serta posisi tombol power dan volume yang pas dan sesuai dengan saya. Sekarang kita beralih ke layar. Layarnya berukuran 6,5 inch IPS LCD beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 90 Hz, dan merupakan HP paling murah dengan refresh rate ini. Refresh rate yang tinggi pada HP Realme sempat menjadi perbincangan bagi sebagian orang. Ada perkataan bahwa ini adalah gimmick yang tidak begitu terasa di penggunaan sehari-hari. Tapi saya menyimpulkan, ini ditentukan oleh orang yang memakai HP ini. Karena saya sudah melakukan survei singkat ke teman-teman, apakah mereka bisa merasakan perbedaan layar 60 Hz dibanding 90 Hz. Ternyata, sebagian dari teman saya memang tidak merasakan. Dan hal ini adalah hal yang wajar, karena tiap orang punya penglihatan yang beda-beda. Beberapa orang ada yang penglihatannya sangat sensitif, dan ada juga yang sebaliknya. Jadi saran saya untuk kalian harus cobain sendiri agar kalian bisa menyimpulkan gimana rasanya pakai layar 90 Hz di HP ini. Kalau saya pribadi, sejak awal kali unboxing HP ini, saya langsung merasakan scrolling yang lebih smooth dan mulus daripada layar 60 Hz biasa. Masih dalam pembahasan layar, HP ini punya tompel dengan ukuran dan posisi yang sama persis dengan tompel pada Realme 6, tapi dengan bayang-bayang warna hitam yang tidak begitu kelihatan. Tentunya ini adalah kabar baik, karena bayang-bayang hitam pada Realme 6 terlihat jelas dan agak mengganggu. Saya juga dapat informasi kalau hal ini nggak terjadi di semua unit Realme 6. Tapi jika kita miringkan posisi HP ini, bayang-bayang hitam jadi terlihat, yang mana nggak ganggu, karena siapa juga yang pakai HP-nya dimiring-miringin. Kecerahannya sendiri sudah baik. Pada kondisi di bawah terik matahari, saya nggak ada masalah pakai HP ini. Untuk kontrasnya terbilang standar, karena bisa kita lihat warna hitam yang tidak begitu pekat. Sekarang kita bahas performanya. Dan ini adalah nilai positif lain pada Realme Narzo. HP ini sudah menggunakan prosesor MediaTek Helio G90T. Untuk performanya nggak usah ditanya, sudah termasuk yang terbaik di kelas mid-range. Pada pengujian Antutu Benchmark, HP ini mendapatkan skor hampir 300.000. Dan skor ini masih stabil walaupun sudah diulang-ulang sebanyak 4 kali. Selanjutnya saya tes menggunakan aplikasi 3D Mark. Dan HP ini mendapatkan skor yang lebih rendah dari biasanya. Setelah saya pegang, ternyata HP ini terasa agak hangat. Kemudian saya jalankan tes kedua di tempat yang agak dingin dan menghasilkan skor yang lebih tinggi. Nah, pada saat digunakan untuk main game PUBG, settingan grafik yang didapat tidak setinggi chipset Helio G90T pada umumnya. HP ini hanya mentok di frame rate ultra pada grafik smooth, sedangkan grafik hanya mentok di HD. Tentunya kalian bisa mengubah settingan ini dengan GFX Tool, mengingat kemampuan dari chipset ini yang sudah mumpuni. Gaming experience-nya juga terbilang baik, karena saya jarang menemukan adanya frame drop. HP juga nggak terasa panas walaupun digunakan main game dalam waktu yang lama. Satu hal yang banyak dikeluhkan oleh pengguna HP Realme masih hadir di Realme Narzo, yaitu touch yang kurang responsif. Contohnya ketika kita main game, geseran sedikit pada layar tidak langsung terbaca. Butuh pergerakan lebih agar sentuhan jari kita terbaca oleh smartphone.
Untuk kualitas speakernya terbilang standar, tapi nilai positifnya adalah tingkat volume yang dihasilkan terbilang tinggi dan lumayan keras. Untuk ketahanan baterainya, HP ini memiliki daya tahan yang baik. Screen on time yang sering saya dapatkan adalah 7-9 jam tergantung pemakaian. Untuk bermain PUBG dengan grafik smooth dan frame rate ultra selama 1 jam, hanya berkurang 15%. Jadi kalau dipakai full game bisa dapetin SOT sampai 6 jam lebih. Sedangkan pengisian daya butuh waktu sekitar 1 jam lebih 20 menit untuk pengisian dari 0 sampai 100%. Sekarang kita bahas kameranya. HP ini mengusung 4 kamera di belakang, dengan kamera utama yang beresolusi 48 megapiksel. Sensor yang digunakan adalah buatan Samsung. Kualitas fotonya terbilang lumayan di kelasnya. Warna yang dihasilkan terlihat vivid dan enak dipandang. Walaupun kadang-kadang warna yang dihasilkan agak lebay dan tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Tapi dalam keadaan outdoor di kondisi yang ideal, HP ini sudah bisa menghasilkan foto-foto yang bagus. Ketajamannya sendiri agak oversharpen. Saya kan sering bilang oversharpen di video-video review saya. Tapi sepertinya masih banyak yang belum paham mengenai hal ini. Sebelum mengetahui apa itu oversharpen, kita harus tahu apa itu sharpening. Arti dari sharpening adalah menajamkan. Nah, setelah sensor kamera menangkap cahaya yang masuk, maka ada proses yang menjadikan cahaya tersebut menjadi sebuah foto, yang dinamakan image processing. Setiap merek HP punya teknik khusus dalam memproses masing-masing foto. Maka dari itu sering kita lihat bahwa hasil foto yang benar-benar beda, padahal kedua HP sudah pakai sensor kamera yang sama dan chipset yang sama. Atau bahkan dari satu HP aja hasilnya sudah bisa beda jauh kalau kita install Google Camera. Nah, image processing atau pengolahan foto itu mencakup dari semua hal, seperti warna, dynamic range, noise, dan sharpening. Sharpening sendiri adalah proses penajaman sebuah foto dengan software. Tapi bukan berarti proses sharpening yang semakin tinggi akan menghasilkan foto yang lebih tajam. Karena hakikatnya sharpening bukan menambahkan detail pada foto, tapi hanya mempertegas garis-garis yang ada, sehingga foto jadi terlihat seakan-akan lebih tajam. Dan sharpening yang berlebihan tidak akan menambah detail pada foto, bahkan bisa berakibat buruk. Seperti contoh pada foto ini. Foto di sebelah kiri adalah foto yang belum diedit sama sekali. Yang di tengah sudah saya tambahkan sedikit sharpening, dan yang paling kanan saya tambahkan paling banyak. Dan dengan sharpening yang berlebihan, maka hasil foto jadi tidak natural dan gak enak dilihat. Tapi tentu ini kembali ke selera masing-masing, karena ada beberapa orang yang lebih suka dengan sharpening yang agak tinggi, karena memberikan kesan bahwa foto memiliki detail yang lebih baik. Seperti contoh foto ini, foto di sebelah kiri memberikan kesan yang lebih detail dan tajam, walaupun sebenarnya jika kita zoom lagi, detail pada kedua foto ini sama-sama aja. Dan seperti yang saya katakan tadi, HP ini memiliki proses sharpening yang sedikit agresif. Untuk memberi gambaran, saya bandingkan dengan iPhone SE yang sama-sama punya kamera 12 megapiksel. Sebelum kalian protes, saya hanya bandingkan dari segi sharpening aja, hanya untuk memberi gambaran bagi kalian. Pada foto ini kita lihat bahwa detail pada kedua smartphone terlihat sama atau bahkan lebih baik pada Realme Narzo. Itu disebabkan proses sharpening yang sedikit lebih agresif. Tapi setelah saya edit hasil foto dari iPhone dan menambahkan sedikit sharpening, maka bisa kita lihat detail jadi terlihat lebih baik pada hasil iPhone SE. Contoh lain kali ini kedua foto belum saya edit sama sekali, dan kalian bisa lihat kembali hal yang sama. Salah satu ciri-ciri foto yang oversharpen adalah garis putih yang ada di sekitar objek, seperti sampel foto ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian lebih suka ketajaman yang sedang atau agak tinggi? Kalau saya lebih suka yang sedang, karena kalau kita merasa kurang, kita bisa menambahkan sharpening pada saat mengedit foto. Tidak seperti foto oversharpen yang nggak bisa kita kurangin. Masih dalam pembahasan ketajaman kamera utama, jangan lupa HP ini punya sensor beresolusi 48 megapiksel. Tapi yang mengecewakan, hasil foto 48 megapiksel tidak memberi perubahan yang signifikan. Detail memang terlihat sedikit lebih baik, tapi dengan ukuran file yang beda jauh. Jadi saya lebih menyarankan untuk menggunakan mode biasa aja, dibanding buang-buang internal storage untuk detail yang nggak beda jauh. Untuk dynamic range, menurut saya HP ini kurang mumpuni. Pada kondisi yang sulit seperti foto ini, Realme Narzo tidak bisa menangkap detail di bagian shadow. Beralih ke kamera ultrawide, sudah saya sebutkan tadi kalau warna dari kamera utama kadang-kadang agak lebay. Dan di kamera ultrawide ini lebih-lebih lagi.
foto memiliki saturasi yang tinggi banget. Tapi dalam beberapa keadaan, hal ini bisa jadi kelebihan atau kekurangan tergantung situasi. Detailnya sendiri kurang baik karena masih sebatas 8 megapiksel. Pada keadaan low light, hasil foto dari kamera utama terbilang baik. Mengaktifkan mode malam bisa meningkatkan kecerahan dari foto, tapi kadang-kadang berefek hasil foto yang banyak noise. Dan ini sering terjadi jika kita mengambil foto dengan mode malam. Walaupun begitu, pada kondisi yang tidak begitu gelap, mode ini bisa menambah dynamic range pada hasil foto. Seperti sampel ini, yang mana cahaya lampu bisa diekspos lebih baik pada mode malam. Menggunakan kamera ultrawide pada low light agak mengecewakan, karena nggak bisa dibawa ke tempat yang benar-benar gelap. Hasil foto sangat gelap dan banyak noise. Mengaktifkan mode malam tidak membantu banyak, tapi pada kondisi pencahayaan yang sedang maka kita bisa melihat beberapa perbaikan dari mode biasa. Pertama, hasil foto yang lebih terang dan dynamic range yang lebih baik. Jadi usahakan untuk menggunakan kamera ultrawide pada kondisi medium low light, bukan extreme low light. Untuk perekaman videonya sudah mampu merekam 4K 30 fps. Jika merekam dalam resolusi ini, maka detail yang didapat cukup baik. Tapi fitur EIS tidak aktif sehingga hasil video yang getar. Menurunkan ke resolusi Full HD dengan fitur Ultra Steady, maka hasil video jadi stabil, tapi dengan detail yang terbilang buruk. Walaupun Full HD, saya rasa kualitas videonya ini lebih cocok dibilang HD atau 720p. Dan ini dikarenakan adanya crop yang signifikan demi membuat video jadi lebih stabil. Ini adalah perbandingan crop dari resolusi 4K ke Full HD biasa. Dan mengaktifkan fitur Ultra Steady akan menambah crop yang kedua kalinya. Jadi untuk video, saya sarankan untuk menggunakan Full HD biasa, tanpa mengaktifkan fitur Ultra Steady. Karena Full HD biasa sudah terbilang stabil, tanpa harus mengorbankan kualitas video yang jadi burik. Sedangkan mode Full HD 60 fps dan hasil video dari kamera ultrawide tidak memiliki EIS, sehingga hasil video getar. Semoga akan ada update yang menyediakan fitur EIS pada kamera ultrawide ini, seperti yang kita lihat pada Realme 6, karena EIS pada kamera ultrawide baru datang belakangan. Oke guys, jadi begitulah review Realme Narzo versi Mahir Gadget, dijual dengan harga hampir 3 juta. Menurut saya HP ini sudah baik di kelasnya, walaupun bukan yang terbaik. HP ini memiliki beberapa kelebihan yang mana kebanyakan dari kalian akan suka. Pertama, layar dengan 90Hz paling murah saat ini. Tidak diragukan layar di HP ini adalah layar paling smooth dan paling mulus dengan harga di bawah 3 jutaan. Yang kedua adalah chipset MediaTek Helio G90T yang kencang. Dan yang ketiga adalah ketahanan baterai yang terbilang baik. Jadi apakah saya merekomendasikan HP ini? Enggak juga. Satu-satunya HP yang menghalangi saya untuk merekomendasikan HP ini adalah kakaknya sendiri, yaitu Realme 6. Dengan harga yang terpaut 100 ribuan pada saat video ini dibuat, maka saya lebih memilih Realme 6 sebagai pemenang. Karena dengan menambah 100 ribu, Anda bisa mendapatkan HP dengan kamera yang resolusinya lebih tinggi dan charger yang lebih ngebut. Sebenarnya kalau masalah kamera saya nggak keberatan dengan kamera di Realme Narzo. Tapi kepala charger yang diturunkan menjadi 20 watt menjadi deal breaker buat saya. Charger pada Realme 6 bisa mengisi daya dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 55 menit. Sedangkan Realme Narzo membutuhkan 1 jam lebih 20 menit. Pilihan warna juga lebih menarik pada Realme 6 kalau menurut saya. Tapi tidak bosan-bosan saya sebutkan, pilihan tetap kembali ke masing-masing dari kalian. Mungkin ada yang nggak peduli kecepatan ngisi daya, atau tidak peduli dengan megapiksel dari kamera HP. Bisa jadi HP ini lebih cocok buat mereka. Dan sisa 100 ribu bisa lebih bermanfaat. Misalkan kalian anak kos, lumayan kan bisa buat beli nasi goreng sampai 10 kali. Selain dari kamera, charger, dan pilihan warna, HP ini benar-benar mirip dengan Realme 6. Walaupun belum bisa main PUBG dengan frame rate ekstrim. Tapi diharapkan akan ada update yang memperbaiki ini. Mengingat chipset ini sudah mendukung hal tersebut, seperti yang kita lihat di HP-HP lain dengan chipset yang sama. Kalaupun nggak ada update, kalian juga bisa pakai GFX Tool. Jadi sekian review Realme Narzo dari saya. Saya sampaikan terima kasih banyak bagi kalian yang telah menonton videonya sampai habis. Karena kepuasan penonton adalah tujuan utama saya. Like videonya jika kalian suka dan dislike aja kalau enggak. Dan jangan lupa untuk subscribe. See you guys next time.